Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abid Palu Rahman dari jurusan Agroteknologi dari Fakultas Pertanian dan Peternakan. Di sini saya akan menjelaskan lebih rinci tentang unsur hara. Oke, di sini saya akan membacakan subbab atau materi yang akan saya jelaskan di dalam video berikut, yaitu yang pertama, pengertian, klasifikasi, cara menjaga kadarnya, fungsi, hingga kesimpulan yang telah saya buat atau yang telah saya rangkum dari materi-materi atau data-data atau dari media yang saya dapat. Baik, yang pertama yaitu pengertian. Pengertian unsur hara atau nutrien sendiri adalah zat-zat yang dibutuhkan oleh makhluk hidup baik hewan ataupun tumbuhan dalam pembentukan jaringan tubuh dan pertumbuhan. Berikut yaitu ada pula definisi unsur hara menurut para ahli. Menurut Hanafi tahun 2007, unsur hara adalah bagian unsur kesuburan diserap oleh tumbuhan melalui penyediaan nutrisi tanaman. Selanjutnya yaitu klasifikasi. Unsur hara terbagi dua macam, yaitu unsur hara makro dan mikro. Unsur hara makro adalah jumlah unsur hara yang dibutuhkannya banyak, sedangkan unsur hara mikro adalah unsur hara yang sedikit. Contoh unsur hara makro yaitu C, H, O, N, dan lain-lain. Sedangkan contoh unsur hara mikro ada Fe, Mn, B, dan yang lain. Selain berguna bagi tumbuhan, ternyata ada juga unsur hara yang jika diserap terlalu banyak akan berdampak negatif bagi tumbuhan, yang dapat mengganggu metabolisme hingga pertumbuhan tumbuhan. Contohnya yaitu unsur hara Al, Cd, Ag, dan Lb. Contoh unsur hara tersebut jika diserap terlalu banyak tumbuhan maka akan dapat mengganggu metabolisme tumbuhan. Di balik bergunanya bagi tumbuhan, oleh karena itu unsur hara sangat diperlukan dijaga kadarnya. Jangan sampai berkurang. Jika berkurang maka akan berdampak negatif bagi tumbuhan, seperti metabolisme tumbuhan terganggu, pertumbuhan lambat, daunnya layu, dan lain-lain. Terdapat banyak dampak-dampak negatif bagi tumbuhan jika unsur hara tersebut berkurang. Selanjutnya yaitu menjaga kadar. Yang pertama yaitu penambahan pupuk. Penambahan pupuk tersebut guna untuk mensuplai unsur-unsur yang tidak tersedia pada lapisan tanah. Berbagai jenis pupuk dapat digunakan mulai dari alami ataupun yang buatan. Dengan ditambahnya pupuk, maka kandungan atau kadar unsur hara dalam tanah bagi tumbuhan mencukupi. Yang kedua yaitu tebang sari dan rotasi tanaman. Hal ini berguna untuk mengatur ketersediaan unsur-unsur hara secara alami. Alasannya adalah karena kebutuhan tiap-tiap unsur hara untuk masing-masing tanaman adalah berbeda-beda. Apabila tanah ditanami tanaman yang sama, maka jumlah unsur hara tersebut dalam tanah menjadi tidak seimbang. Hal ini beralasan karena ada satu unsur hara yang terus-menerus diserap oleh satu tumbuhan. Oke, selanjutnya yaitu fungsi unsur hara. Fungsi unsur hara makro. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan suatu pertumbuhan tanaman. Yang kedua untuk mempercepat pertumbuhan tanaman. Yang ketiga yaitu untuk meningkatkan suatu kadar protein dalam tubuh tanaman. Yang keempat meningkatkan kualitas tanaman, menambah ukuran daun serta besar buah. Yang kelima yaitu menyediakan bahan makanan bagi mikroba yang begitu penting bagi kelangsungan tumbuhan. Baik, jilid 2 yaitu fungsi unsur hara makro bagi tanaman, yaitu pertama merangsang serta mempercepat pertumbuhan tanaman dan akar semai. Kedua mempercepat serta memperkuat pertumbuhan tanaman dewasa pada umumnya. Yang ketiga yaitu memperbesar pembentukan anakan serta gabah serta memperkuat tubuh padi-padian. Yang keempat yaitu mempercepat pembentukan bunga serta biji sehingga meningkatkan produksi biji-bijian. Selanjutnya yaitu fungsi unsur hara mikro bagi tumbuhan. Yang pertama Fe yaitu penting bagi pembentukan zat hijau daun, zat karbohidrat, lemak, protein serta enzim. Yang kedua yaitu mangan sebagai aktivator dari berbagai enzim yang dapat berperan dalam menstimulasi pemecah molekul air pada fase tahap fotosintesis. Selanjutnya yaitu Mo, molybdenum. Zat mikro ini dapat diperlukan tubuh tumbuhan dalam ukuran tubuh timbangan yang sangat kecil. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi unsur hara sangat diperlukan dan bermanfaat bagi tumbuhan buat hidup. Dan unsur hara juga berbagai macam, ada unsur hara makro dan mikro. Dan unsur hara juga tidak semua juga dapat positif bagi tumbuhan. Ada juga yang merugikan jika unsur tersebut terlalu banyak di lingkungan hidup tumbuhan.